Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan sedikit segelintir dari peristiwa kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi diisrakan, Isra itu perjalanan di waktu malam, ya, dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis di Palestina, ya. Nah, sebelum Nabi diisrokan, ya, Nabi dibelah dadahnya oleh malaikat, ya. Kemudian dibuka, di situ ada segelintir bintik hitam, yang mana ini adalah tempat bersarangnya setan, ya. Sehingga dibersihkan kemudian dibuang, sehingga diganti dengan sifat hikmah, ilmu dan iman. Sehingga Nabi Muhammad imannya itu bagus, kuat dan mantap, ya. Sudah dibersihkan sama malaikat. Dan ini karena Nabi Muhammad akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, jadi harus dibersihkan dulu, ya, hatinya. Kemudian setelah selesai, Nabi Muhammad berangkat menggunakan buruk. Buruk ini adalah jenis hewan, ya, yang ada di surga, kendaraan khusus yang ada di surga, itu buruk. Kemudian berjalan diiringi oleh kedua malaikat, ya. Buruk itu kalau jalan maka kaki yang belakang itu memanjang, sedangkan kalau turun kaki yang depan itu akan memanjang menurun, itu buruk. Nah, dalam perjalanan Nabi Muhammad melihat di belakang ada yang ngikutin. Nah, ternyata dia adalah jin ifrit, sehingga Nabi merasa resah. Terus Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril berdoa, kemudian Nabi berdoa, kemudian setelah doa jin itu langsung jatuh tersungkur, ya, kepalanya di bawah, kakinya ke atas. Tuh. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dalam perjalanan melihat ada suatu kaum, mereka menanam, kemudian gak lama panen, ditanam lagi, panen lagi, ditanam lagi, panen lagi. Nah, maka malaikat Jibril mengabarkan dia adalah orang yang fisabilillah, jihad fisabilillah, berada dalam jalan Allah. Begitu juga kalian, ya, ini sekolah juga sedang berada di jalan Allah, insya Allah. Nah, terus Nabi berjalan dengan naik buruk, kemudian Nabi mencium aroma yang sangat harum, sehingga Nabi penasaran, ya Jibril, ini aroma apa? Maka Jibril menjawab, ini aroma baunya Siti Masyito, ya, harum, ya, ahli surga. Karena waktu semasa hidup Siti Masyito ini adalah tukang nyisir anaknya Fir'aun. Ketika diketahui bahwa Siti Masyito tidak menganggap Fir'aun itu Tuhan, maka Siti Masyito akhirnya disiksa, digodok dengan api, anaknya, suaminya, satu keluarga dibunuh semua, ya. Ada yang mengatakan bukan digodok tapi digoreng dengan minyak sampai meninggal. Nah, terus Nabi juga melihat ketika perjalanan Isra itu, Nabi melihat ada kaum orang, dia berenang di sungai yang isinya darah, kemudian dilempari dengan batu, ya, sampai meninggal, hidup lagi, dilempari lagi. Nah, yang ini kayak apa? Maka malaikat Jibril menjawab, ini adalah orang yang suka riba, ya. Terus, nah, singkat cerita, setelah berbagai melihat kejadian, maka Nabi Muhammad
berhenti di suatu tempat. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk sholat 2 rakaat. Tempat itu antara lain tempat di tanah Madian, tanah Tursina, dan Bethlehem. Yang kesemuanya adalah ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang mana Nabi Muhammad harus mencari keberkahan. Di antara tempatnya adalah tempat kelahiran Nabi Isa, tempat Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah. Terus setelah selesai lanjut lagi menuju ke Baitul Maqdis. Setelah nyampe di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad sudah melihat di situ banyak jamaah yang sudah menunggu untuk sholat. Ketika Nabi Muhammad sudah datang, maka jamaah itu siap untuk sholat dan Nabi Muhammad sebagai imamnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Setelah sholat di Baitul Maqdis di Palestina, maka Nabi Muhammad Mi'raj. Mi'raj itu baru nih, naik dari bumi sampai ke langit. Dari langit 1 sampai langit ke 7. Di langit 1 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit yang kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi di langit yang ketiga, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit yang keempat, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun, Nabi Idris. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun. Dan naik lagi ke langit yang keenam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian naik lagi ke langit 7, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha. Naik lagi terus sampai ke Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi Muhammad mendapat oleh-oleh buat kita semua, yaitu berupa sholat. Sholat 50 kali. Sehingga bolak-balik dengan Nabi Musa supaya minta keringanan kepada Allah, sampai akhirnya sholat itu menjadi 5 waktu, dalam sehari semalam. Jadi sholat yang kita sekarang kerjakan ini adalah langsung dari Allah yang memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita harus jaga sholat ini, jangan sampai kita kadang sholat, apalagi enggak sama sekali sholat. Na'udzubillah. Karena sholat ini adalah modal pokok bagi kita semua. Karena di akhirat nanti yang pertama kali ditanya adalah tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amal ibadah lain seperti puasanya, zakatnya akan bagus semua. Tapi kalau sholatnya kurang, maka amal yang lain pun akan kurang. Semoga kita menjadi anak-anak yang menjaga sholatnya. InsyaAllah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.